Pada pemilu 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi tidak mencalonkan diri karena telah menjabat 2 periode. Namun perannya dalam dinamika politik sangat signifikan, terutama dalam mengamankan kemenangan bagi kandidat yang didukungnya dan mengalahkan pesaingnya seperti Anies Baswedan. Strategi yang digunakan Jokowi dalam konteks ini melibatkan beberapa aspek berikut. Yang pertama, dukungan terhadap Prabowo Subianto. Jokowi secara tidak langsung menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto yang akhirnya memenangkan Pilpres 2024. Dengan merangkul Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di kabinetnya, Jokowi berhasil membangun kedekatan dan memberikan legitimasi politik kepada Prabowo di mata pemilih. Prabowo diposisikan sebagai penerus kebijakan Jokowi, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, manuver politik melalui relawan dan koalisi partai. Basis relawan Jokowi seperti Projo diarahkan untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran. Strategi politik yang melibatkan partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra memastikan soliditas koalisi dalam melawan Anies Muhaimin. Langkah ini membuat kekuatan oposisi yang mendukung Anies sulit berkembang secara signifikan. Yang ketiga, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Dengan memastikan putranya Gibran menjadi cawapres Prabowo melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memperbolehkan kandidat di bawah usia 40 tahun mencalonkan diri. Jokowi semakin mengamankan pengaruhnya dalam pemerintahan mendatang. Gibran menarik suara dari pemilih muda dan kelompok loyalis Jokowi yang berkontribusi terhadap kemenangan Prabowo. Yang keempat, mobilisasi program sosial dan ekonomi. Jokowi memperkuat program bantuan sosial atau bansos menjelang pemilu yang berkontribusi pada popularitas kandidat yang didukungnya. Keberhasilan program seperti pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri digunakan untuk mengkampanyekan keberlanjutan kebijakan di bawah Prabowo Gibran. Yang kelima, melemahkan basis dukungan Anies. Surya Paloh mendapat tekanan Jokowi agar menarik Muhaimin Iskandar menjadi wakil presiden. Tentunya Demokrat marah dan koalisi Anies dan AHY pecah. AHY bergabung ke kelompok Prabowo atau kelompok Jokowi. Secara strategis menarik partai-partai Islam moderat ke dalam koalisinya, sehingga melemahkan daya tarik Anies bagi pemilih Muslim. Citra Anies sebagai tokoh perubahan dilawan dengan narasi keberlanjutan pembangunan yang lebih stabil di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Kesimpulan, Jokowi menggunakan strategi politik yang efektif untuk memastikan kemenangan kandidat pilihannya dan mengalahkan Anies melalui penyelusupan Muhaimin Iskandar ke dalam kubu Anies, maka runtuhlah pertahanannya. AHY
merasa dikhianati hengkang masuk kubu Jokowi. Dan itu yang diharapkan. Dengan dukungan terhadap Prabowo Gibran, penguatan koalisi partai, serta pemanfaatan program sosial dan ekonomi, Jokowi berhasil mempertahankan pengaruhnya dalam politik Indonesia pasca 2024. Hal ini terbukti pada ulang tahun Partai Gerindra, yaitu partainya milik Prabowo. Dia memberikan ucapan terima kasih dan sanjungan dengan teriakan hidup Jokowi. Padahal dia yang menjadi presiden, ya.